Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang employee involvement. Anggota kelompok kami adalah Elvina, NPM 351, Johanna, NPM 369, Vicky Maulana, NPM 370, Faraniza, NPM 375, Faza, NPM 355, Raisa Della, NPM 378, Selomita, NPM 374, Dani Fajaria Tusyarifa, NPM 296. Yang pertama, menurut para ahli, seorang karyawan terlibat melakukan pekerjaan dengan timnya untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi, di mana orang-orang yang terlibat selalu melaksanakan tugasnya secara fisik, kognitif, dan emosional. Keterlibatan karyawan dalam organisasinya juga menjadi hal penting dalam keberlangsungan hidup organisasi. Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik jika seluruh jajaran manajerial dan seluruh karyawan dapat bekerja sama dan berperan aktif dalam kegiatan operasional organisasi. Definisi employee involvement atau keterlibatan karyawan adalah sebuah konsep yang relatif baru, dan faktor-faktor yang menghasilkan keterlibatan mungkin berbeda dengan orang-orang yang menghasilkan hasil kerja yang lebih tradisional, seperti kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Hal ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan input karyawan menjadi keputusan yang mempengaruhi kinerja organisasi dan kesejahteraan karyawan. Semakin bagus hubungan karyawan dengan melibatkan karyawan dan memberdayakan karyawan dengan bagus, maka output kinerja yang dihasilkan juga bagus. Saya Selomita Kumala Mawardhani akan melanjutkan. Berikut merupakan kunci dari employee involvement. Yang pertama yaitu kekuasaan. Kekuasaan membekali karyawan dengan otoritas untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam berbagai permasalahan seperti metode kerja, job desk atau job description, hasil kinerja, layanan pelanggan, dan seleksi karyawan. Yang kedua, informasi. Keterlibatan karyawan juga terjadi ketika para karyawan mendengar informasi pesan, mempercayai informasi pesan tersebut, lalu melakukan tindakan berdasarkan informasi pesan tersebut. Organisasi atau perusahaan dapat meningkatkan employee involvement dengan memastikan bahwa informasi yang diperlukan sampai kepada karyawan. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan. Organisasi atau perusahaan dapat memfasilitasi keterlibatan karyawan dengan cara menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan anggotanya demi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota organisasi tersebut. Pembelajaran yang dilakukan dapat meliputi berbagai keahlian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan bagaimana menjalankan proses bisnis perusahaan. Dan yang keempat, reward. Keterlibatan karyawan dapat memunculkan dampak positif terhadap internal, seperti perasaan harga diri dan motivasi berprestasi karyawan, penghargaan eksternal seperti upah atau gaji, dan promosi jabatan dapat memperkuat employee involvement. Untuk slide selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi menurut Sutrisno merupakan suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Oleh karena itu, motivasi seringkali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Setiap aktivitas yang dilakukan seseorang pasti memiliki suatu faktor yang mendorong aktivitas tersebut. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Berikutnya adalah tim. Tim didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama. Tujuan atau sasaran adalah kebutuhan untuk mencapai sesuatu seperti memecahkan masalah atau meningkatkan proses. Anggota tim perlu fokus pada bagaimana mereka berhubungan satu sama lain, mendengarkan saran orang lain, membangun informasi sebelumnya, dan menggunakan konflik secara kreatif. Berikutnya, empowerment. Pemberdayaan adalah lingkungan di mana orang memiliki kemampuan, kepercayaan diri, dan komitmen untuk mengambil tanggung jawab dan kepemilikan untuk meningkatkan proses dan memulai langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam batas-batas yang ditetapkan dengan baik untuk mencapai nilai dan tujuan organisasi.
Tahap-tahap pembentukan tim yang efisien. Yang pertama ada tahap norming. Tahap norming adalah tahap di mana para anggota mulai bekerja sama. Konflik emosional berkurang sebagai kerjasama. Kohesi dan kritik yang membangun mulai menjadi perilaku normal. Yang berikutnya ada tahap performing. Performing adalah tahap di mana anggota tim telah menyelesaikan hubungan dan harapan mereka. Mereka lebih memahami proyek dan mulai melakukan dengan mendiagnosis dan memecahkan masalah dan memilih dan mengimplementasikan perubahan. Berikutnya ada tahap adjourning. Adjourning adalah tahap yang disediakan untuk tim sementara. Tim perlu mengevaluasi kinerjanya dan menentukan pelajaran yang didapat. Informasi ini dapat ditransfer oleh anggota ketika mereka berpartisipasi pada tim masa depan. Juga perlu ada perayaan untuk mengakui kontribusi tim terhadap organisasi. Lanjut ke slide 9, yaitu manfaat employee involvement. Yang pertama yaitu karyawan dapat membuat keputusan yang lebih baik dengan pengetahuan ahli mereka. Yang kedua, karyawan lebih mampu menemukan dan menunjukkan area untuk perbaikan. Yang ketiga, keterlibatan karyawan mengurangi gesekan manajemen tenaga kerja dengan mendorong lebih efektif komunikasi dan kerjasama. Yang keempat, karyawan memiliki komitmen yang meningkat terhadap tujuan unit karena mereka terlibat. Lalu yang kelima, keterlibatan karyawan meningkatkan moral dengan menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi. Yang keenam, karyawan lebih mungkin untuk menerapkan dan mendukung keputusan yang mereka ambil bagiannya. Yang ketujuh, karyawan lebih mampu menerima perubahan karena mereka mengendalikan lingkungan kerja. Sekian kami dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.